Pemirsa Khazanah, dalam melakukan berbagai macam transaksi modern tanpa sengaja dan disadari, kita sering terjebak pada praktek riba. Hal ini pernah diprediksi oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha untuk tidak memakannya, maka ia akan tetap terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Praktek-praktek riba akan menyebabkan pelakunya terjebak dalam perbuatan dosa yang terus-menerus selama praktek itu dilakukan dan tidak dihentikan. Padahal praktek riba bukan masalah sederhana, tapi termasuk praktek yang mengakibatkan dosa yang luar biasa. Para ulama sepakat bahwa praktek riba merupakan salah satu perbuatan yang mengakibatkan dosa besar, bahkan lebih besar daripada dosa zina. Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dengan derajat sahih. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, riba memiliki 72 pintu, yang paling rendahnya seperti menzinahi ibu kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan derajat sahih. Berdasarkan kedua hadis Nabi SAW ini, perbuatan riba tidak hanya ada dalam transaksi keuangan, tetapi juga dalam hal pergaulan antara sesama muslim. Karena pintu menuju riba ada 72 pintu. Yang paling rendahnya adalah memakan 1 dirham hasil usaha riba. Dan yang paling tinggi adalah merusak kehormatan seorang muslim. Lantas, adakah amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa riba? Setiap dosa pasti ada penghapusnya. Seperti halnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Sebab hal ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluk ciptaannya. Demikian juga dengan dosa-dosa akibat perbuatan riba, ada penghapusnya. Adapun cara untuk menghapuskan dosa-dosa riba, para ulama memberikan caranya. Pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkan perbuatan riba yang dilakukannya atau mengembalikan hak orang yang diambilnya jika memungkinkan. Kemudian menyesali perbuatannya dan tidak pernah mengulanginya sama sekali. Setelah itu melakukan sholat taubat 2 rakaat dan memperbanyak membaca istighfar seraya membaca doa. Allahumma inni zolamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertaubat dari perbuatan riba bagi rentenir bisa dilakukan dengan cara mengambil pokok hartanya dan menghapus bunganya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Cara kedua, memperbanyak sedekah. Hal ini tidak lain karena salah satu cara menyucikan harta hasil riba dan kegiatan syubhat lainnya adalah bersedekah. Apalagi sedekah itu diniatkan untuk dirinya dan orang yang telah diambil hak-haknya. Maka keduanya sama-sama akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, taubat dengan cara bersedekah juga dapat dilakukan dengan memberi penangguhan kepada orang yang berhutang karena kesulitan ekonomi, atau menyedekahkan sebagian atau semuanya dari hutang itu kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Wallahu a'lam.